ada tuh temen gua udah juara umum tapi nggak mau naik kelas. Tapi yang terkencang. Lu yang bilang ya. Om-om yang ngerti tentang cewek. Percintaan. Di track dong. Push. Berani. Cerita nih guys. Ini baru gue bongkar di sini, baru gue ngomongin di sini nih. Halo Sobat Autovers. Gue Dika CH, mantan pembalap, punya citra kurus tapi hobi makan terus. Dan gue Alvito Hardianto, pembalap yang gue nyobain semua balapan. Kisah mobil keren kecepatan pembalap glori canggih. Halo Sobat Autovers, selamat datang di podcast Sentul Autovers, podcastnya Racing Indonesia. Di sini gue sekarang sama Mas Dika. Kita udah punya tamu spesial, Mas. Yes. Tamu spesial. Dia merupakan seorang influencer, Yes. tapi nyasar ke dunia balap bisa dibilang. Makanya nih, gue juga penasaran kenapa nih orang bisa sampai ke dunia balap. Kita langsung aja sambut Raden Rauf. Wah, terima kasih. Oke. Gimana? Sehat? Alhamdulillah, thank you loh ini kesempatannya. Gua sebuah kehormatan gua diundang ke podcast racing nih. Podcast Racing Indonesia. Betul. Lama nggak kesentul ya? Tadi sempet nyasar mas. Saking lamanya nggak kesentul. Mas Rauf ini mungkin kita tanya-tanya dulu Mas ya. Boleh. Kan sekarang bisa sampai terjun ke dunia otomotif. Nah, tapi sebelumnya kita tanya dulu lah. Itu Ya. kan sebenarnya itu siapa sih? Ya. Siapa? Maksudnya sebelum jadi pembalap tuh siapa? Kenalin diri dulu. Kenapa bisa viral gitu? Coba ceritain dulu lah. Perkenalkan nama saya Raden Rauf, gitu kan. Jadi aktif sehari-hari itu ngonten di sosial media. Terus, nah ini sekalian nih cerita nih. Namanya kita main di sosial media itu kan butuh yang namanya personal branding. Betul. Nah, salah satunya itu adalah ke otomotif tadi gitu. Jadi kenapa tadinya ngonten di Instagram? Mungkin dulu kalau awal-awal lihat itu ini si om-om yang dulu viral di mobil tanya jawab percintaan itu ya. Nah, itu awalnya gitu. Tolong nanti dicari ya video viralnya itu ya. Karena udah lama banget kita udah ngeliat video itu kan. Om kuat buat yang lagi nungguin seseorang dong. Tanpamu, satu-satunya aku nikmati adalah aku bisa bebas merindu. Tapi sampai kapan aku harus menunggu? Aku butuh kamu. Jadi awalnya tuh memang aktif di sosial media. Dulu tuh awalnya di Twitter. Twitter itu udah main Twitter dari 2009 2010 tuh sampai akhirnya Jadi viral dulu tuh Twitter dulu. Twitter dulu. Oh, Twitter dulu, Bahas terus percintaan bahas tuh. percintaan, terus akhirnya ke Instagram, terus ke TikTok sama ke YouTube gitu. Ke YouTube sama ke TikTok. Nah, jadi awalnya itu memang ngerasa kalau pas lagi main sosmed itu kok ada orang yang bisa naik bagus, kenapa gue cuma jadi penonton doang gitu. Jadi akhirnya ngulik gitu, kayak kalau dia bisa kenapa harus gua ya salah. Kalau dia bisa kenapa gua enggak gitu. Jadi kayak ternyata tuh ada caranya gitu guys. Nah, lu mau tahu caranya enggak? Enggak, tapi itu tadi kuncinya adalah salah satunya adalah lu harus membentuk yang namanya personal branding gitu ya. Jadi kayak personal branding itu lu mau dikenal di sosial media itu sebagai siapa gitu. Lu bisa jadi siapapun di sosial media, tapi akan jauh lebih mudah lu jadi diri lu sendiri. Karena setiap orang pasti punya keunikan masing-masing, yang itu yang perlu kita gali gitu. Emang lu jadi diri lu sendiri, Mas? Kayaknya beda di depan kamera. Nggak gitu tuh. Jadi awalnya itu kan kayak ngulik gitu kan. Gue pengen main otomotif nih gitu. Ketika gue main otomotif, kayak Berarti emang udah niat, gue pengen main otomotif. Emang gitu. suka dari dulu. Emang suka. Awalnya itu motor kan, motor. Terus main motor, main moge tuh kan dulu. Main moge, ada apa namanya, beberapa lah Mio gitu. Kan? Ada Mio juga. Mio ada Mio. Terus pas main mobil itu awalnya pakai 36 karena memang kayak
Kalau gue main mobil, Masa E36 yang sebelum E36 ceritain dong. bukan. Hah? BMW juga. Oh itu ada cerita. Oh iya ini ada cerita nih guys. Ini baru gue bongkar di sini, baru gue ngomongin di sini nih Mantap. beneran. Apa nih? Jadi mobil BMW pertama gua, kalau lu ngeliat gua, lu tanya-tanya gua Q&A, lu tanya-tanya mobil balap segala macem, kayaknya gua ngerti banget. Percayalah sama gua, BMW pertama gua itu gagal dan akhirnya ada di Kampakan. Buset. Ada fotonya. Ada fotonya. Jadi guys, ceritanya gini. Jadi gue beli BMW pertama gue itu dulu belum tahu siapa-siapa mas dan belum tahu BMW sama sekali. Gue Ini soto. tahun berapa nih? Bicara tahun berapa? Tahun berapa ya? Lupa Gua belum gue. kenal lu. Lupa mas, masih kerja di kantor dulu. Dulu gue sempat ngantor juga kan. Jadi gue beli BMW pertama nih balik. Gue beli BMW pertama gue adalah, gue mikir gini. Kalau seri 3, wah terlalu mainstream lah seri 3, gue seri 5 gitu kan. gedean dikit. Gak ngerti, gue dulu gak ngerti mas. Seri 5, gue mikir BMW itu boros. Berarti gue harus nyari yang 5-nya 520 aja, irit, cc-nya kecil gitu. Nalar gue, logika yang gak ngerti nih, beli 520. Ternyata pas gue beli 520, 60 ya berarti? 60, 520, baru nyampe ternyata mobilnya gede banget, cc-nya kecil, yang ada jadi boros. Mobilnya berat, mesinnya kecil. Mobilnya berat, cc-nya kecil, dipakai performance nggak dapet, irit nggak dapet, udah gitu, baru tutup pintu, tung. Itu guys, dari mulai sensor-sensor yang harganya 600.000, 700.000 Tapi dikali gitu berapa? kan. Pokoknya setiap kali gue jalan tidak ada rasa ketenangan yang ada di gua. Pokoknya gue jalan baru keluar rumah, tung apa lagi ya, wah itu bener-bener gue bikin kapok gue merah BMW itu. Sampai akhirnya Berani Jepangan. enggak belum Oh, belum. tuh. Radiatornya tuh rembes, bocor. Oke. Nah, gue lupa nggak, gue isi air, gue gas lah di tol. Tak. Oh, sampai begitu mobilnya. Beneran tuh. Waktu itu gua bawa ke bengkel, gua masih inget bengkelnya di Haji Nawi. Oke, Ya, Haji Nawi. bengkel di Haji Nawi. Wah, Mas, ini mah melenting. Allahu Udah Akbar. separah itu berarti. Iya, udah separah itu. Akhirnya lu benerin apa gimana? Habis itu abis dibenerin tuh kayak gua udah Feel-nya udah hilang. udah ilfil lah ya gitu. Habis itu ya udah, gue jual aja gitu. Oh, jadi Nah, habis itu gue udah kapok tuh sama BMW. Berarti gitu. Jepangan dulu habis itu. Udah, Oke, dilupakan. lanjut lah, ceritain tiba-tiba tuh ke dunia otomotif tuh gimana? Oh, ke dunia otomotif gini ceritanya. Jadi pertama, ini terima kasih nih orang-orang pertama, gue nggak akan pernah lupa orang-orang pertama yang berjasa bikin gue terjun ke dunia otomotif. Yang Betul. pertama, gue inget banget Bang Akbar Rais. Pertama kali itu gue latihan drifting sama Bang Akbar Rais. Oh, berarti drifting duluan. Drifting duluan. Gue belum punya mobil balap, gue belum punya mobil mainan. Gue waktu itu diajak sama Bang Akbar Rais di EduTown, experience di sana, sama gue belajar donat gitu. Nah di situ gue belajar donat, gue nggak bisa tuh. kayak gue nggak bakat gitu tuh kali. Ini yang orang kan bilang gampang ini tuh seharian pasti bisa Ya, gitu. gua nggak dapet, Gue gua nggak nggak bisa dapet. gitu. Kayaknya gue nggak bakat nih di sini gitu. Jadi ngerasa gitu kan. Tapi akhirnya, oh itu gue udah punya E36 tapi lagi dibangun. Dibangun sama Pade. Nah, Lah, Pade berarti Boni. ketemu Pade dulu dong. Ketemu Pade Boni. Sambil, berarti bareng-barengan lah. barengan. Oke, kita dulu. Nih, gue beli E36 standar, gue bawa ke bengkel Pade. Itu bener-bener nggak kenal dari mana-mana tuh, Iya. karena Jadi, kebetulan dekat rumah. bengkel Pade Boni itu di dekat rumah gua. Gua dulu suka nongkrong di coffee shop depan. Oh, dulu ada Terus coffee shop depan ada tuh. coffee shop depan, suka ada mobil balap, mobil BMW masuk mondar-mandir. Ini Mondar-mandir. ada bengkel Mobil gua. apa? Iya, ya mobil lu gua masih ingat ada mobil lu. Iya. Waktu lu ikut tarmak di Mekarta. Mekarta ya? Iya, gua masih ingat. Nah, salah satunya mobil lu. Gue penasaran, ini ada bengkel balap nih di belakang. Gue penasaran, gue ke situ.
gue bawa mobil E36 beli second itu, gue cuman bilang gini, Pak De, minta tolong mobil ini dirapihin biar enak dibawa jalan gitu. Awalnya begitu. Habis itu turun mesin, refresh 3000, yang tadinya matic ganti manual, terus LSD. Habis itu Pak De bilang, Mas lu kalau kebut-kebutan di jalan raya gue nggak, ini lah, janganlah gitu. Oh, malah diarahin ya? Iya, nggak Cakep, dibolehin Pak De, sama cakep. Pak De Boni. Gua waktu itu masih ugal gitu lah Mas, di tol sampai ya E36 ya gitulah, Ya gitulah. speedometer ya gitulah. Terus habis itu Pak De bilang, oh mendingan balapan aja gitu ceritanya. Baru Jadi- tuh ke Isom tuh. ke Isom. Jadi akhirnya karena di situ Pak De pembalap BMW tim Astra waktu itu pada iya, saat betul. itu, terus kenal sama di situ ada Arya Ramadan, ada Alvito Hardianto di Yes. situ, Adri Yahya sama Om Zainal. Jadi Jadilah bentuk tim sama Vito. iya. Jadi kita dulu pertama kali balap itu satu tim. Satu tim kita. Gitu. Gue juga sama, gue juga apa namanya? Gue dari Mas Arya, gue sempat cerita juga dari Mas Arya. Gue apa namanya? Balapan ketemu juga sama Mas Rauf. Iya. Ayolah kita sebengkel bareng nih. Iya. Kita rame-rame aja balapannya, bikinlah tim namanya Rans Motorsport. Oke. Namanya Rans Motorsport. Kita ada Gitu. Rauf, ya kan? Alvito, Nanan, Soekarno, Om Nanan Soekarno. Zainal, Arya Ramadan, Wih, gitu. iya. Ngumpul semua ya. Itu. Itu zaman Ngumpul rame-ramenya balapan apa ETCC ya? ETCC, Dulu ETCC. sekali start bisa 32 starter kan? Full 32 starter, 32 starter. Itu pertama kali akhirnya turun ke dunia balap gitu. Itu lumayan juga tuh Mas, bener-bener nggak ngerti sama sekali dunia balap. Akhirnya kan latihan terus tuh, latihan sama Vito, latihan sama Mas Arya, latihan sama Pade. Di Sentul itu mulai ngerasain yang nyusruk ke gravel, melintir. Ntar tolong dikasih fotonya. Iya. Kalau dia komplit soalnya, foto-foto Mas Adi itu komplit Mas. Iya. Nanti kita lihat foto-fotonya. Tapi jujur Mas, ini yang gue rasain ketika gue udah turun ke sirkuit, justru bikin gue yang tadi gue di awal sempet gue bilang gue ugal di jalan raya, ketika gue udah turun ke sirkuit, bikin gue jadi lebih mikir. Kalau untuk di jalan raya itu gue nggak berani ugal-ugalan lagi gitu, karena gue udah tahu konsekuensinya, udah ngerasain sendiri. Apalagi udah nyusruk-nyusruk kan. Terus coba apa Mas? Ceritain kali ya, dia mobilnya apa aja gitu ya. Heeh. Terus sampai Coba, dari tadi latihan nyusruk sampai bisa menang tuh gimana sih? Oh itu gini. Berapa tahun tuh proses? Proses pertama. Emang dia menang Mas? Wes. Jadi kalau di result tuh ya kan selalu yang ketulis nama asli kan. Iya. Nah, jadi gua nggak tahu nih ini siapa sih yang menang gitu kan. Soalnya terus saya bukan Raden Rauf. Iya. Siapa nama asli siapa? Abdul Rauf. Abdul Rauf. Jadi Lulusan kalau tuh. di balapan tuh kita dapat Kita pakai nama bukan sesuai bukan stage name lah. Iya. yang inilah yang ngeluarin hasil Iya. itu baca duluan nih. Nah, gua ditawar, gua ngeliat nih, ini siapa sih yang menang gitu. Oh, ternyata menang, udah mulai menang. Tuh gue menang, gue menang ini saksinya Mas Dika. Kalau terakhir menang ya. Iya, dibahasnya terakhir. Terakhir Ah, menangis. Dis. Terakhir kalahnya sama Vito guys. Terakhir kalahnya sama Vito. Ini terakhir di kelas master, kalahnya sama Vito. Vito juara umum, gue runner up. Betul. Padahal gue udah nabrak, gue udah nggak ikut 2 kali, gue pur dia masih aja. Ya. Tapi emang benar tadi Mas Rauf tuh bilang dia niat, itu beneran niat Mas. Oh. Karena yang ya sekarang ibarat kata gue nyolong start lah. Gue nyolong start, balapan, gue mulai duluan segala macam, sampai akhirnya kita ketemu di satu bengkel, balapan bareng, dan akhirnya sekarang udah satu kelas sama gue. Setara ya akhirnya. Setara, udah bukan setara lagi maksudnya. Ini sekarang dia bilang, ini udah lawan gue ini. Dari Mas Rauf, dari dulu novice Mas berarti ya? Novice. Jadi novice. beneran-beneran ikutin jenjangnya Mas. Kita ada kelas novice, Ya. terus kita lanjut ke promotion. Sekarang udah satu kelas sama gue di master. Nah, Keren. jadi teman-teman kalau mau ikut balapan di Sentul itu bisa banget ya Betul, sebenarnya. Lu kalau kan sebenarnya banyak nih Mas Dika sama Vito, banyak yang nanya dari audiens gua itu, Om gimana sih kalau misalnya gue pengen balapan pertama kali? Nah sekarang gua nanya ke lu nih gimana? Bisa banget. Sekarang kita malah udah ada wadahnya. Tuh. Kalau mau belajar,
Langsung hubungin Vito aja. Tuh bisa, lu Struktur kontak nih. Vito guys. Betul. Struktur. Lu kontak Vito, nanti lu bilang, gua tahu dari Raden Rauf gitu. Betul. Lu mau belajar apa? Bisa. Lu mau Betul. sirkuit bisa, mau slalom bisa, mau drifting bisa, kita udah ada semuanya. Tapi Mobil asli rear, mobil emang banyak front mas ada ya? tuh. Iya, mobil jadi rear, mobil front. jadi lu mau belajar drifting bisa, lu mau belajar buat balap touring juga bisa. Ya. Nah ada tempatnya udah ada, yang ngajarin juga udah ada. Betul. Kalau lu belum punya mobil juga bisa. Ada Bisa. juga, Ada kita. juga tuh gitu. Tinggal paketnya aja yang belum Nah, dipikirin. paketnya. Berapa? Nah, kalau gua dulu sebenarnya gini ya, guys. Dulu itu gua pertama itu kan 2021 apa 2020 ya, gua lupa 2020 ya. kayaknya. 2020 2021 gitu. Gua latihan pertama kali balap asli itu pertama kali start itu bener-bener kayak ini gua harus ngapain ya gitu. Terus ngelihat lampu merah tung start itu kayak itu momen paling deg-degan tuh di situ ternyata pas lagi start itu. Terus kayak udah dibilangin sama Mas Arya, Pak Ade sama Vito, Mas pokoknya target lu bukan menang, target lu finish. gitu. Iya. Karena balapan itu ada start, ada finish. Udah target lu finish, menang itu bonus gitu. Udah pokoknya dari awal gue dipesenin itu. Wah itu bisa finish saya tuh udah happy banget guys. Berarti balapan pertama aman dong, finish dong. Aman, balapan pertama. Ada aman. momen kaki kiri geter nggak? Tek, tek, tek. Wah geter banget mas. Itu semua pembalap ngerasain. Semua kaki pembalap kiri geter. ngerasain. Aduh itu momen-momen itu asli itu kangen banget sih. Balapan pertama kali gokil. Tapi akhirnya memang gini, kalau balapan tadi ditanya Mas Dika kan kayak gimana akhirnya dari awalnya baru belajar terus akhirnya bisa ngerasain menang. Yang gue pelajarin gini ya, yang gue akhirnya gue paham tuh gini, ketika balapan itu banyak yang ngerasa balapan itu lawan orang lain, tapi sebenarnya jauh lebih dari itu tuh lawan kita tuh diri sendiri gitu. Iya, betul. Karena bener-bener gue udah ngerasain kalau lu nafsu, udah nggak bisa terkendali, udah nggak bisa nahan, udah selesai. Gitu. Curhat. Boleh lah, ntar next kita ya. Tadi ini ada yang udah curhat dikit mas. Ngebahas masalah kalau balapan tuh nafsu gitu kan. Jelasin. Emang kenapa? Emang pernah pengalaman? Hah? Jadi gini, ini kan yang ngajarin lu. Kalau balapan itu setiap sirkuit punya breaking point, setiap tikungan punya breaking point masing-masing, setiap pembalap punya breaking point sendiri-sendiri masing-masing. Ya, beda mobil, beda cara bawa. Beda. beda Nah, gitu. itu. Jadi gua harusnya ketika balapan ya udah gua stick ke breaking point gua gitu. Tapi ketika lu lagi balapan, lu udah ngejar lawan gitu, kejar-kejaran, kadang-kadang lu nafsu. Jadi lu lupa breaking point lu di mana karena ngelihat dia belum ngerem nih. Betul. Oh, dia belum ngerem, gua ngeremnya di ujungin gitu. Nah, itu bukan sekali dua kali guys, gua gara-gara kayak begitu. Melintir, nyusruk, dan yang terakhir itu adalah nabrak. Depan. Kenapa bang? Pernah lihat mobilnya? Tahu kan kenapa? Ini siapa waktu itu? Lu! Lu sama Japra. Vito sama Jarpa. Jadi emang sekarang ini Mas Rauf itu dulu balapan awal pakai apa mobil E36 ya? E36. Oh. Dulu pakai E36. Jadi dulu kalau gua boleh cerita dikit tuh awalnya balapan itu pakai E36. E36 spek 3000 itu ketika novice dari novice tahun pertama gagal dapat juara umum. Terus di tahun kedua alhamdulillah tuh dapat juara umum. Karena juara umum jadi naik kelas ke promotion gitu. Jadi kalau udah juara umum kan naik kelas ya Mas ya. Iya. Ada tuh temen gua udah juara umum tapi nggak mau naik kelas. Inisialnya Alvito. Jadi ketemu gua lagi. Gua nggak naik kelas tapi gua sekalinya turun. Justru langsung ke kelas itu. Gimana dong? Iya. Gimana mau naik kelas mau kemana lagi? Nah tuh novice alhamdulillah jadi juara umum di tahun 2021 apa 2022. Terus naik kelas ke promotion. Oke. Promotion 3000 ATCC, naik kelas ke promotion 1 tahun alhamdulillah juara umum. Langsung umum lagi. Udah dapet. 2023 tuh. Jadi 2022 juara umum novice, 2023 juara umum promotion, 2024 naiklah ke master, ketemu sama nih orang nih. Mulai ganti mobil kapan?
Ini pertengahan 2023 kayaknya ya. Iya. Iya, Oh, jadi sebelumnya pas promotion itu masih setengah pakai E36 sama sempet pakai E90 juga, Mas. Tapi Sempet gagal. pakai E90. Gagal, kurang serak kali ya. Kurang serak. Sebenarnya bukan Kenapa gagal. ganti sih. dari E36 kenapa pindah ganti mobil? Karena ditawar orang, Mas, waktu itu ditawar. mobil. Enggak Mas, ini sebenarnya balik lagi ke konten Mas. Mobil konten. Masalah personal branding. Iya. Kayaknya lebih keren kalau dia pakai ini. Nggak, jadi E36 Tapi bener nggak? Itu juga E36 ngaruh, kan? itu kesayangan gue, Mas. Cuman waktu itu kan kalah sama M-Transfer. Kebetulan yang bayarin tuh pembalap internasional dari Korea. Dari Korea. Jadi dibayarnya pakai Korean won, jadi udah geter gue, Mas. Iya, Mobilnya itu adalah yang lu episode pembuka kita Mas. Oh, itu. mobilnya. Episode pembuka kita. Habis itu bikin E90. E90 masih development. Terus kayak sama tuh nanggung. Akhirnya waktu itu ada yang mulai pakai F30. Gue bukan yang pertama. F30. Tapi yang terkencang. Lu yang bilang ya. Jadi ada yang pakai F30, udah development, kita lihat, wah oke juga nih ternyata pakai F30. Terus keren gitu kan, balapannya pakai mobil lebih baru gitu. Iya. Terus pas dihitung-hitung masuk budgetnya, oke kita bikin F30, bismillah, sama Pade tuh, sama Pade Boni. Pade Boni bikin F30 juga, aku bikin F30 juga gitu. Akhirnya jadi tren sekarang pada banyak. Iya, banyak Iya, pakai betul. F30 gitu. Trendsetter lah istilahnya ini. Tapi itu ngaruh ke ini juga kan, masa lalu di konten-konten ngaruh juga di mobil kan. Oh iya, udah ini jadi kalau pas pakai mobil ini ini masih sering gue pakai jalan, Mas. Kadang bahkan masih sering dipakai buat antar jemput anak sekolah gitu. Itu kalau lagi di SPBU atau lagi di jalan gitu, wih, itu ya nggak tahu nama gua. Jadi tahunya gini doang. Ih, om-om yang pembalap yang kalau nggak menang mobilnya dijual ya, yang gitu, yang gitu-gitu. Itu Nggak pakai ini konten mobilnya. engagementnya naik gitu ya. Iya, gitu. Level ganteng juga lebih naik. Berarti strateginya itu juga. Strategi. Tapi cobalah sebelum itu kan strategi lu pas sudah naik jadi konten itu kan. Nah, kalau baru mulai Mas, lu balik sedikit lah masalah konten nih. Tuh biar pede tuh gimana Mas? Baru mulai konten. Karena kan kita harus belajar dong Mas. Oh, baru kan kita belajar dunia konten nih. Betul. Gitu. Gantian gimana? Oh, siap. Kita soalnya nggak pede, kadang ada nggak pede. Kayak Iya, sekarang juga. nih, ini nggak pede nih. Aduh. Iya, terus kayak kita juga perlu tahu gimana caranya biar Berguru kita lah. bisa naik gitu. Jadi tips and trick lah ya, ini sharing-sharing lah ya. Bukan berarti gue lebih jago, tapi lebih duluan aja gitu. Karena gini, di dunia konten itu kayak yang tadi gue bilang, pertama adalah kita harus tahu yang namanya personal branding. Jadi lu harus tahu lu mau dikenal sebagai siapa gitu. Personal brandingnya nih jadi apa gitu. Kayak gue dulu awal-awal itu kan personal branding gue itu adalah om-om yang ngerti Suka nawar tentang cewek, percintaan. Buat nyindir orang yang suka nikung dong. Orang suka nikung ngapain lu sindir, lu omongin depan muka dia bangsat, ngapain lu nikung-nikung gua gitu. kira suka Yang nawar cewek. isinya tuh tentang tips relationship gitu. Makanya itu harus jadi benang merah gua. Jadi kalaupun gua ngonten apapun harus tetap tidak boleh lepas dari tips percintaan. Makanya ada parodi-parodi sama keluarga, tetap ada tips berkeluarga apa segala macam kan ada di situ meskipun masuk otomotifnya gitu. Nah, jadi harus ada personal brandingnya nih mau jadi apa gitu. Nah, turunannya nanti bentuknya konten. Nah, sebenarnya gini, kendalanya bukan kendala ya. Biasanya yang paling susah pertama kali adalah untuk memulai. Pertama, gue selalu pesen lu mulai dulu. Kenapa? Ketika lu udah mulai, abis itu yang kedua kuncinya, yang pertama adalah mulai, yang kedua adalah konsistensi. Oke. Jadi lu udah mulai nih. Biasanya permasalahan pertama sebelum lu mulai lu kebanyakan mikir.
Kayak, tapi kan gue belum nyiapin kameranya, Iya, tapi kan gue belum nyiapin lightingnya. Kejadian nih yang main nih, kejadian. Pasti kan? Iya kan? Pasti gitu. Pasti lu akan mikirin, tapi kan nanti lightingnya kurang. Terus tempatnya kurang bagus nih. Iya, Apa? Lu kebanyakan mikir nggak mulai-mulai asli. Ini kita mulai ini setahun loh. Sumpah. Tapi sebenarnya Jalan aja mestinya ya. Tapi akhirnya ketika lu akhirnya memulai, udah lu mulai dulu kan. Akhirnya lu mulai nih. Pas lu mulai pertama kali, lu akan ngerasain yang namanya lu ada momen-momen agak drop atau down. Ketika lu udah mulai, anjir kok gue udah mulai, udah gue pikirin segala macem. Pas ketika gue mulai kok yang nonton dikit anjir gitu. Kok nggak sesuai harapan gua gitu. Nah itu memang perjalanannya gitu. Jadi kalau lu ngerasa gue nggak bakat om, gue di depan kamera nggak ada, semua bisa dipelajarin. Semua itu ada caranya. Jadi yang pertama lu mulai dulu, yang kedua konsistensi. Nah, ketika lu udah mulai konsisten, misalnya nih konten YouTube seminggu 2 kali atau seminggu sekali gitu, YouTube panjang gitu, atau video pendek sehari sekali atau 2 hari sekali gitu kan. Lu udah mulai konsisten. Ketika lu udah mulai konsisten, nanti lu akan menemukan celahnya. Oh, yang ini naik nih, yang ini kurang nih. Oh, yang lagi naik ini kita perbagus nih, apalagi ya gitu. Oh yang kurang nih apa ya? Yang naik nih ternyata salah satu kuncinya, oh ternyata relate sama audience gitu. Misalnya ya, kayak misalnya gua ngasih contoh ini, contoh personal branding ya. Misalnya lu mau jadi food vlogger gitu. Terus lu jadi food vlogger, lu mikir, oh gua harus bikin konten tentang makan-makan, udah mikir panjang nih, oh gue makan di restoran mahal bintang 5, pasti pecah nih gitu kan, lu udah mikir gitu kan, pas lu makan di restoran bintang 5, mahal itu. Udah mahal, yang nonton dikit, tapi next day lu nyoba lagi, lu udah konsisten, lu nyoba, lu makan bakso di pinggir jalan, ih anjir kok malah yang nonton banyak, rame, kenapa? Oh ternyata ini lebih relate sama audiens, ternyata ini memang disukai banyak orang, oh ternyata gue harus nyari konten-konten yang relate sama banyak orang, misalnya kayak gitu. Jadi itu dari mulai dan konsisten nanti lu akan ngerti, oh yang ini yang masuk, yang ini yang disukain, yang ini yang kurang gitu. Berarti dulu sebelum viral pertama kali udah coba berapa kali ya? Udah. Jadi gini, ada yang nanya viral itu gimana sih caranya viral? Bukan itu pertanyaannya. Viral itu bonus. Bonus dari sebuah bonus dari sebuah konsistensi yang lu buat dari awal tadi. Karena percuma gini Mas. Viral itu gue bilang ada 2. Yang pertama viral hasil dari sebuah konsistensi, yang kedua viral cuman one hit wonder. Kayak lu viral kebetulan. Iya. Kayak Habis misalnya itu lu hilang lagi gitu. abis viral kebetulan, lu naik, boom, tapi abis itu hilang. Karena bukan hasil dari sebuah konsistensi. Beda ketika lu viral ini adalah bonus dari sebuah konsistensi. Lu viral, orang ngeliat, orang akan stay. Karena ngeliat kualitas lu udah kebangun di situ. Anjir serius banget ini gua ngomong. Dulu contohnya ingat Odading nggak? Oh iya. Tuh kan viral tuh, abis Ya, itu sekarang kemana? Beda sama Raden Rauf kan. Iya. Beneran, tapi gue ancungin jempol sama konten-konten Mas Rauf. Kalau gue liat, nih gila nih. Sebenarnya waktu itu gue sempet bikin sama Vito sama Mas Arya tuh gitu. Cuman cuma dia doang. Cuman udah kesibukan masing-masing jadi ya udah. Itu kuncinya udah baru di konsistensinya udah nggak jalan. udah nggak komit dari kita dulu pernah bikin juga Mas. Pernah bikin, cuman kayak namanya yang ngerti konten cuman dia kan, jadi yang gerak dia doang. Sedangkan kitanya, Mas gue ngikut aja. Ini capek juga kasihan ya. Nah akhirnya bahkan gue undang lagi, Mas buat lagi gitu. Ntar pokoknya tenang, kita kan bukan cuma podcast doang kan Mas. Oh iya dong. Segmen-segmen lainnya, Siap. Prof juga kita undang. Iya. Soalnya nih, gue penasaran juga nih mobil sekencang apa sih. Iya, coba dong. Kita tes di track dong. Lawan gue. Terus berani, ayo, lu pakai mobil balap lu. Oh enggak. Gua pakai mobil listrik. Oh, coba, bentar ya, udah. Pokoknya ntar dia punya mobil listrik juga. Ntar kita battle lah. Mobil gua lawan mobil dia, salaman dulu. Oke, lawanan kita ya. Adu drag ya? Adu drag. Drag ya. Oh, tau nggak usah mobil kita lah. Mobil dia aja ini, lawan mobil listrik ntar kapan-kapan. Ya, boleh. Nah. Drag. Oke, siap. Jadi episode lagi tuh ntar. Ya, siap. Nah, ini mobil mesti diem doang, Mas. Enggak dong. Enggak dong. Ini Coba. kita cariin lawan dong. Iya, kita cariin lawan ini lah. Lu beraninya lawan apa di mobil? Drag race.
Gue tuh belum pernah ikut drag race lagi tuh. Nah justru itu mulai dari sini. Tapi kayak yang gue bilang tadi, nanti kalau nggak gitu gue nelen ludah sendiri. Semua bisa dipelajari. Tadi dia bilang kan, gue kayaknya nggak bakat drifting. Tadi gue balas, semua bisa dipelajari. Nih gue by the way gue bawa mobil drift, gue mau latihan drift, mau diajarin, gue minta diajarin sama Vito. Tadi datang-datang udah pakai sepatu balap, gue bilang nggak apa-apa pakai aja, jangan lah. Ntar kita konten dulu aja gitu. Tapi lu coba spill sedikit mas. Ini mobil Apa? kita udah bawa, kita udah bilang kita di sini harus bawa properti mobil gitu. Ya. Salah satu ciri khasnya. Nah ini mobil udah dibawa, ntar kita lihat, ntar kita kasih apa namanya video-videonya, jelasin lah mas. Ini mobil speknya apa nih mas? Orang bingung nih kok mobil, ini kan orang taunya mobil-mobil jalanan mas. Iya. 30 Ganteng. ya? Ini simple guys, lu kalau mau ngebangun F30 tuh sesimpel itu. Bohong. Nih simple, F30 ini 320, mesinnya gue ganti yang 328. Oh basicnya 320. Terus Sekarang ini udah ganti ke 328. Terus mesinnya internalnya nggak ada yang diganti. Ini diganti, di upgrade. Internalnya juga di upgrade. Enggak, internalnya nggak Oh, di-upgrade. enggak. Oh. Standar, guys. Beneran standar. Iya. Ini stage 2 aja. Stage 2 itu kan lu tahu sendiri kan. Kayak radiator, intercooler, piping, terus kan Oh, ada ngerti juga, charge Mas? pipe, Ngerti boost juga. pipe. Dikit-dikit lah tuh. Terus Ngertinya sesuai invoice aja. Enggak, soalnya udah sering tanyain terus. Jadi akhirnya udah pernah gue ditanya. jadi Udah hafalin deh. simple guys. Terus knalpot. Ya pokoknya mesin stage 2. Kenapa nggak stage 3? Karena kalau stage 3 itu kan turbo digedein, internal diganti dulu gitu. Karena kalau nggak nanti nggak kuat mesinnya gitu, jebol. Karena pernah ini yang pertama kali dulu sempet di stage 3-in jebol sama pemilik sebelumnya, bukan gua. Jadi stage 2, terus kalau dalam itu kan interior karena regulasi kan. Jadi harus pakai roll cage, terus bucket seat, terus trondol, body kit di white body biar Lu lebih nggak enak trondol aja. tapi kan mobil lu? Enggak. Masih ada karpetnya gitu Ini kan? masih ada. Door trim ada nggak? Door trim masih ada. Ini lagi di setup pakai mobil jalan-jalan karena kalau lagi balapan kan diganti fiber pintu sama Oh ini bagasi. berarti lagi nggak fiber? Lagi nggak Oh, fiber. lagi nggak fiber. Karena kalau pakai fiber gue pakai jalan berisik banget. berisik. Brur gitu kan. Kalau Gitu. enggak mas, kalau lu bilang simple, terus bedanya gini aja deh, bedanya apa F30, BMW F30 yang di jalan raya sama mobil lo? Bedanya ini mobilnya udah secara regulasi udah memenuhi syarat untuk ikutan balap. Kayak yang apa namanya kan udah lolos scrut tuh. Oke. Nah, jadi kalau lu lihat mobil balap ada stiker scrut, nah itu mobil pasti, balap pasti beneran itu. tuh. Itu. Betul, itu balap beneran tuh. Nah, oh, ini- maksudnya kayak gini. Nah, ini kan kap mesin Karbon, gitu ngomong aja karbon. ya karbon. Gue nggak ngerti tuh dalamnya. Banyak banget nih yang diganti-ganti, gue nggak ngerti. Ya, Tapi pokoknya pasti regulasi itu maksudnya ya, apa apar gitu ya. nah ya Udah apar. Ada apar, terus Nah, ada satu lagi. Kan ini mesin turbo. Musuhnya turbo itu kan panas. Jadi dia ada water sprayernya, guys. oh. Jadi ada water Sambil sprayernya. jalan mobil ya? Eh, Spray. pakai tombol. Oh, tombol. Ada tombolnya gitu. Soalnya kalau mobil drifting biasanya pas berhenti kan. Kalau ini sambil jalan Iya. bisa, sambil jalan, sambil pas lagi lap gitu, lagi di lurusan gue pencet, Oh, lu pencet. gitu. Oke. Kalau lagi mau pencetnya kebanyakan, yang belakang licin. Enggak guys. Mario. Oke. Udah, simple. Bangun F30 sesimpel itu guys. Sesimpel itu. Invoice-nya Sesimpel. simpel nggak invoice-nya? Lumayan. Tapi kecil lah, dari hasil konten kecil lah. Tapi kan mobil ini berarti menghasilkan juga kan? Alhamdulillah. 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 Banyak menghasilkan. Alhamdulillah. Soalnya kalau lihat kontennya Mas Rauf, itu ini mobil juga masuk terus. Dan bahkan yang tadi Mas Rauf bilang sebelum main motor, juga gue lihat semuanya lu masukin Mas ya intinya ya. Jadi hobi-hobi lu juga emang lu masukin Iya ke konten lu. dimasukin gitu. Oke. Apalagi Mas? Mobil lu udah nggak ada upgrade-upgradean lagi? Nggak ada dari yang balap terakhir lawan lu yang kalah, yang kalah
Itu kan yang mau lu denger. Tahu aja, baru mau gue serang. Belum ada upgrade lagi. Nah ini velgnya setelan buat jalan ya guys. Kalau lagi balap pakainya 18. Oke. Pakai 18. Ini kan 19 buat ngeceng gitu. Jadi emang gue sukanya gitu mobil balap tapi masih bisa dipakai jalan Iya. gitu. Karena kenapa? Yang pertama gue buat konten. Yang kedua gue ada feel-nya gitu loh mas kalau gue pakai. Jadi nggak cuman gue pakai kayak pas lagi balap doang gitu. Mungkin mobilnya juga kalau dia bisa ngomong, lu dateng pas butuh doang anjir gitu. Ntar kasih lihat juga mobil yang driftingnya kali boleh. Boleh. Oh ada mobil driftingnya. Nah guys, sebenarnya masih pengen banyak ngobrol nih, tapi kita cut, nggak apa-apa ya. Oke siap. Biar episode berikutnya masih banyak bahan. Oke. Biar jadi episode. Emang apa tuh? Katanya mau nantangin di track. Oh iya, betul Iya juga. kan? Oke. Ntar latihan juga mau latihan drifting kan abis ini kan? Abis ini latihan Iya. drifting. Harus jadi episode juga dong. Habis Betul, ini boleh. latihan drifting. Ya udah Tok, cari lawan Tok. Oke, Kita siap. main track. Berarti kalau gitu kita tutup dulu guys ya. Kita tutup dulu. Sampai ketemu sob di episode berikutnya sama Raden Aop. Kita bakal balapan drag race. Oke. See you sob. Dah. Terima kasih.